Shalom. Selamat bertemu kembali dalam perenungan firman yang memberitahu kehendak Yahova Elohim Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Dalam kesempatan ini kita akan merenungkan Evangelium khotbah di Minggu Letare tanggal 27 Maret tahun 2022. Sebelum kita membacanya, marilah kita berdoa sebagaimana Apostol Paulus memohon. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan diambil dari Mazmur 32 ayat 8 sampai 11. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikian firman yang sampai kepada kita dan akan kita pahami dalam bingkai tema bersukacita dan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar, memahami, menghayati dan melakukan firman Tuhan. Amin. Marilah kita petik satu persatu apa pesan dari firman ini. Pertama, bersukacita, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, pasti masing-masing dari kita pernah mengalami perasaan gembira dan senang. Masing-masing rasa gembira dan senang itu dilatar belakangi pengalaman yang indah. Mungkin dialami ucapan selamat ulang tahun, atau ucapan selamat ulang tahun pernikahan, atau mendapat rezeki halal yang tidak terduga, lulus sekolah, jadi sarjana, jadi master, jadi doktor, jadi profesor, lulus testing, atau diterima kerja, naik pangkat, hasil panen melimpah, mendapat keuntungan yang lebih banyak, sembuh dari penyakit, sehat-sehat senantiasa, lepas dari malapetaka, selamat dan tidak celaka, walau kendaraannya tabrakan atau tertabrak. Atau banyak lagi alasan mengapa gembira dan hati senang. Mari kita mengatakan pada diri kita masing-masing pengalaman apa yang pernah membuat diri kita gembira dan senang. Pengkhotbah lain ada yang memberi ilustrasi khotbahnya dalam hal alasan bersukacita ini. Buat saja ilustrasi bagimu sendiri. Cara orang menunjukkan hatinya yang gembira dan senang berbeda-beda. Ada yang hanya senyum, ada yang berjingkat-jingkat, ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang menuliskan perasaannya di medsos seperti WA, Instagram, Telegram, ada yang menyampaikan syukurnya kepada Tuhan melalui gereja, ada yang berpesta, ada yang mengundang kawan-kawannya makan-makan, ada yang hoga-hoga, dan banyak lagi cara lainnya sesuai dengan selera orang yang gembira dan senang tersebut. Karena begitu banyaknya cara mengekspresikan rasa gembira dan senang itu, maka banyak juga kosakata yang digunakan untuk mengatakannya. Seperti dalam bahasa Ibrani, bahasa Indonesia pun kaya dengan kosakata yang mengatakan bagaimana rasa gembira dan senang itu ditunjukkan.
Di Mazmur 32 ayat 11 digunakan 3 kosakata Ibrani maupun Indonesia untuk menunjukkan rasa gembira dan senang itu, yakni sukacita yang artinya suka hati, girang hati, kegirangan. Berikutnya sorak-sorai, suara teriak dan pekik beramai-ramai sebagai tanda gembira ataupun sebagai tanda menghina dan sebagainya. Kata sorak-sorak tak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia offline 14. Itu adalah sinonim daripada sorak-sorai. Sukacita merupakan milik pribadi, atau kalau banyak pribadi yang sukacita, maka itu sukacita beramai-ramai dan disebut sorak-sorai. Sorak-sorai merupakan milik massa dan diekspresikan bersama-sama oleh semua massa itu sekaligus. Misalnya berupa pekikan bersama, seperti pekikan orang Batak kalau bersukacita mengatakan horas, horas, horas katanya. Sukacita merupakan terjemahan dari kata Ibrani masa atau sama, yang artinya Latin letare, Inggrisnya rejoice, be joyful, glad. Indonesianya sukacita, bergembira, penuh kesenangan, gembira. Sukacita yang paling sempurna dikatakan pemazmur adalah sukacita di dalam Tuhan. Alasan bersukacita itu karena ada tindakan Tuhan yang membuat seseorang itu gembira dan senang. Lalu seseorang itu merayakan sukacita itu sesuai dengan petunjuk Tuhan dan juga dipersembahkan atau didedikasikan untuk Tuhan. Bersorak-sorak dan bersorak-sorai merupakan kosakata yang sama artinya, tetapi dalam bahasa Ibrani dikatakan 2 kata untuk itu. Bersorak-sorak dalam bahasa Ibrani gil, Latinnya exultate, gembira yang meledak-ledak. Inggrisnya shout exultingly, rejoice, triumph over. Indonesianya pikik gembira, sahutan rasa senang. Pekik kegembiraan itu disahutkan karena orang yang bersangkutan dinyatakan sebagai orang benar, bukan sebagai orang bersalah yang harus dihukum. Bayangkan misalnya orang bersorak-sorai dalam pengadilan karena si terdakwa dinyatakan bebas hukuman dan tidak bersalah. Yang didakwa dan teman-temannya bersorak spontan, ya kan? Kata yang ketiga yang artinya sinonim, yakni ranan, Latinnya gloria mini, bergloria umumnya in excelsis Deo. Indonesianya bersorak-sorai, Inggrisnya jubilate atau jubilate, give a cry of joy. Ungkapan gembira dan senang itu dilakukan beramai-ramai. Itulah sorak-sorak atau sorak-sorai. Kata kerja suruhan yang digunakan itu berbentuk jamak. Mengapa harus ramai-ramai mengungkapkan sukacita yang berupa sorak-sorai? Kalau seorang diri saja yang bersorak, nanti orang bersorak itu akan dibilang kurang waras. Kalau sendiri itu namanya berteriak saja. Sukacita harus berbagi dan dinikmati bersama. Barulah benar-benar sukacita yang menjadi sorak-sorai sebagaimana diinginkan oleh Tuhan. Jadi harus lebih banyak orang-orang benar dan orang-orang jujur di tengah-tengah masyarakat, sehingga sempurnalah sukacita itu dan diungkapkan dengan sorak-sorak atau sorak-sorai. Di kesempatan lain dikatakan bahwa untuk menyatakan sukacita itu, yang bersangkutan memainkan dengan merdu berbagai alat-alat musik disertai dengan alunan suara manusia. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu, diiringi gambus, tiuplah sangkakala. Demikian di Mazmur 81 ayat 1 sampai 3a.
alat musik lainnya yang bisa dipakai mengiringi sorak-sorai, misalnya seruling, ceracap yang berdentang dan berdenting, serunai, terompet, gong, tagaling, kulintang, garatung, gitar, harpa, hesek, tulila, dan lain-lain, adalah lumrah apabila suasana sukacita itu diisi dengan tari-tarian, dengan segala macam gaya tarian penarinya. Tentu saja tarian striptis atau tarian telanjang tidak boleh ada di sana, karena di zaman kuno orang Yunani, zaman Hasipilbiguni itu ada tarian striptis, bahkan ada pelacur suci. Tapi dalam kebaktian kita, dalam peribadahan kita, dalam budaya kita, tidak perlu ada tari striptis atau tari telanjang. Dalam hal mengekspresikan sukacita, sorak-sorak dan sorak-sorai tanpa atau dengan penuh tarian, Tuhan memberikan nasihat dan menunjukkan kepada umatnya jalan yang harus ditempuh umatnya. Demikian kita katakan ini. Nyatakanlah sukacita dan sorak-soraimu dengan nyanyian dan tarian yang penuh kemuliaan dan hormat, baik bagi umat manusia maupun bagi Tuhan. Bangsa yang tinggi martabat dan budayanya dan kuat keimanannya ditunjukkan melalui nyanyian, permainan musik, dan tarian-tariannya. Mohon dicamkan itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, teratur tanpa diatur, tunduk tanpa ditundukkan, kompak walau bermusuhan, bisa makan bersama dan semuanya bisa makan. Kuda atau bagal termasuk hewan yang harus dilatih sehingga bisa mengikut dan digunakan mengerjakan suatu pekerjaan. Misalnya ditunggangi, dibuat memikul beban, menarik bajak di ladang, menarik bedi, menarik kereta perang. Pekerjaan-pekerjaan itu bisa dilakukan oleh kuda atau bagal yang sudah sangat terlatih. Yang sudah sangat terlatih tidak membutuhkan tali res atau les lagi. Cukup diberikan perintah dan tugas, kudanya atau bagalnya sudah mengerjakannya. Tetapi kuda atau bagal yang setengah terlatih atau sama sekali baru dilatih harus dikendalikan dengan res sehingga dia patuh. Tuhan menginginkan setiap pengikutnya tidak seperti kuda atau bagal, apalagi seperti kuda atau bagal yang belum terlatih, yang harus dikendalikan dengan res atau les sehingga tahu kerjanya dan arah perjalanannya. Kalau masih ada manusia melihat dirinya sebagai kuda atau bagal, ya harus seperti kuda atau bagal yang sudah sangat terlatih, yang tanpa dires dia sudah tahu tugasnya dan arah langkahnya yang tepat menuju tujuan yang tepat. Itu pun belum perbandingan yang cocok bagi manusia, sebab kuda yang sangat terlatih hanya dapat mengerjakan 1-2 pekerjaan yang sudah menjadi kebiasaannya. Sedangkan manusia dapat melakukan pekerjaan yang beraneka ragam dengan tanggung jawab, sambil melangkahkan kakinya ke tujuan yang diarahkan Tuhan. Tuhan hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus ditempuh pengikut Tuhan, dan akan memberi nasihat dan matanya tertuju kepada pengikutnya. Bandingkan ayat 8. Tuhan melakukan niatnya itu dengan memberikan kepada umatnya, yakni hukum Taurat, hukum-hukum, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, dan perintah-perintahnya. Timbul pertanyaan, apakah semuanya ini tidak merupakan res atau kekang bagi setiap pengikut Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa itu? Bagi manusia yang masih seperti kuda liar atau kuda yang masih harus dilatih, hukum Taurat, hukum-hukum, ketetapan, dan perintah Tuhan itu merupakan res atau kekang yang membuatnya harus tunduk, atau sering digambarkan sebagai pagar yang mengkandangi orang-orang yang perlu dijaga agar dia tidak lari ke sana kemari. Bagi orang-orang beriman, hukum Taurat
hukum-hukum, ketetapan dan perintah Tuhan itu bukan merupakan res atau kekang yang membelenggu kehidupannya, tetapi merupakan lampu-lampu tanda lalu lintas yang memberi arah yang jelas, atau seperti cermin yang dapat menunjukkan di mana ada bopeng di wajahnya, atau lebih tepatnya seperti matahari bersinar yang membuat semua lingkungan atau kehidupan manusia terang dan jelas kelihatan. Injil mengatakan bahwa Yesus, kegenapan hukum Taurat dan segala hukum, ketetapan dan perintah Tuhan, adalah terang dunia. Orang yang hidup di dalam terang sinar matahari atau dalam terang dunia ini pasti merasa senang dan gembira karena dia dapat hidup merdeka dan bertanggung jawab, dan dengan penuh kesadaran mendekat kepada Tuhan. Dia hidup dalam sinar terang Tuhan itu tidak dibelenggu. Tuhan mengharapkan bahwa orang yang berada dalam terang Tuhan atau terang dunia tidak lagi seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les atau kekang. Tuhan menganugerahi akal budi atau rasio yang dapat digunakan oleh manusia menjadi manusia yang bisa teratur tanpa diatur, tunduk tanpa ditundukkan, kompak walau bermusuhan, dapat makan bersama sebagai pertanda umat Tuhan hidup penuh damai dan persaudaraan, dan semua dapat makan. Artinya semua mempunyai sumber nafkah yang cukup sebagai perilaku masyarakat yang hidup di bawah terang Tuhan. Bisa demikian karena mereka menjalankan hidup mereka mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesamanya manusia seperti diri mereka sendiri. Pendikan Matius 22, 37, 39, Lukas 10 ayat 27. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, saya yakin bahwa orang yang tidak mau hidup di dalam terang sinar matahari pasti berada dalam kegelapan. Sebutan untuk hidup dalam kegelapan adalah gambaran hidup orang fasik. Walaupun orang fasik menghasilkan banyak harta, keahlian, dan budaya, semuanya itu mengandung kepahitan yang menyakitkan manusia yang hidup di dalamnya. Mengapa? Karena manusia normal selalu menginginkan hidup dalam terang, dan kegelapan merupakan hal yang menyakitkan bagi mereka. Kegelapan itu bagi mereka sudah dengan sendirinya merupakan kesakitan yang harus mereka derita selama mereka berada dalam kegelapan tanpa terang sinar matahari. Lihatlah perjalanan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Banyak bangsa yang berhasil membangun harta, keahlian, dan budayanya sewaktu bangsa itu berada dalam kegelapan seperti Uni Soviet dulu. Ternyata setelah 70 tahun dalam kegelapan komunis Uni Soviet, bangsa-bangsa mereka terus menderita, dan dampaknya adalah perang Rusia-Ukraina yang terjadi sekarang ini. Baru lewat perang Crimea itu kan. Mudah-mudahan umat Kristen yang memulai hidupnya itu dalam terang Kristus di daerah-daerah itu tahan menanggung dampak dari dosa kegelapan bangsa-bangsa yang berperang itu. Harapan kita Indonesia tidak jatuh ke dalam kegelapan karena fanatisme agama. Sebab kegelapan seperti itu akan membuat derita yang berkepanjangan dan tidak habis-habisnya. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu, karena Tuhan menginginkan manusia tidak hidup dalam kegelapan yang menyakitkan, maka Dia datang sebagai terang dunia yang dikenal sebagai terang Kristus. Terang dunia ini menyinari seluruh dunia, seluruh umat manusia. Inilah kesempatan untuk semua manusia yang hidup dalam kegelapan itu memperoleh atau menikmati terang hidup yang sebenarnya,
yakni pengampunan terhadap pelanggarannya dan tindakan Tuhan menutupi dosa-dosanya. Daud dalam Mazmur 32 mengatakan, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu." Mazmur 32 ayat 1-2. Orang yang diampuni pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya, itulah orang yang diperkenankan keluar dari kegelapan hidup dan diizinkan menikmati terang Tuhan. Hidup dalam terang Tuhan. Orang yang berada dalam terang dunia itu dapat disebut juga sebagai orang percaya kepada Tuhan. Orang itu pasti akan dikelilingi kasih setia Tuhan, seperti sinar terang matahari mengelilingi hidupnya. Tidak ada lagi hidup yang lebih berbahagia lagi daripada hidup yang dikelilingi kasih setia atau hesed Tuhan, yakni kasih agape Tuhan yang terus-menerus berlaku bagi orang tersebut sesuai dengan janji pengampunan dosa yang diberikan Tuhan. Inilah alasan kegembiraan dan kesenangan yang sangat membahagiakan bagi orang percaya, bagi orang benar dan orang jujur yang dikatakan di dalam Mazmur ini, sehingga mereka dapat bersukacita dalam Tuhan, bersorak-sorak dan bersorak-sorai, dan hidupnya benar-benar menyatakan soli Deo Gloria. Mari kita Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ikut dalam arak-arakan kebahagiaan yang mensukacitakan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, Kau tuntun kami agar kami dapat bersukacita, bersorak-sorak dan bersorak-sorai secara benar, yakni karena Engkau memberikan kehidupan yang baru bagi kami, kehidupan dalam terang dunia, yakni Yesus Kristus. Kiranya seluruh umat manusia juga mengenal dan dapat menikmati terang dunia yang Kau pancarkan itu Tuhan. Kau datang ke dunia untuk memberikan itu kepada seluruh umat manusia. Kiranya semua manusia mau menemukannya dan mau menikmatinya. Tuhan, ampuni dosa kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kabulkan doa kami. Amin.